Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang terhormat kepada Pak RT, Pak Lurah, Pak ya. Dan juga yang terhormat kepada sesepuh di sini juga semuanya, para pemuda-pemuda yang hadir dalam majelis ini, insyaallah dalam nama Allah SWT dan diberkahi selalu. Baiklah, pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat hingga berjuta-juta nikmat dan nikmat Islam. Dan tak lupa pula salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda kita, yakni Habibina Syafiina Muhammad sallallahu alaihi, yang mana beliaulah yang telah membawa umatnya dari zamannya kebun hingga zamannya kepintaran hingga sekarang ini. Baiklah, saya Muhammad Pajari. Saya di sini selaku mahasiswa dari UIN, Universitas Islam Negeri Sultan Mansur di Banten di Serang. Saya di sini bertugas untuk mengemban tugas saya sebagai sebagai orang yang memasuki jurusan ilmu komunikasi, mengemban retorika dakwah. Jadi Pak punten nyapanya di dieu teh amar nami Abi Abnar arek sapatah dua patah nyapakeun kata-kata tentang tugas abdi gitu sebagai mahasiswa. Nah, di dieu urang rek bahas aya sebuah riwayat nu tos disampaikan ku Ibnu Abbas tidak baginda Rasulullah, yakni iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara tentang 5 perkara. Manfaatkanlah 5 perkara tentang 5 perkara. Syababa qabla haramika, masa mudamu sebelum tuamu. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya manfaatkanlah masa muda sebelum tua. Jadi ada istilah pagi penyak, masa muda teh masa-masa nu emas, istilahnya kan golden age. Nah, masa muda eta masa-masa nu berkembang, anu bagus. Bahkan Soekarno pernah bilang, berikan saya 10 pemuda maka saya akan guncangkan dunia. Nah, kumaha teu endahna eta pemuda Pak, kumaha teu emasna eta pemuda. Nah, pemuda eta nu meneruskan bangsa, nu masa-masa jayana pemuda emas. Ari pemuda nu rusak mah, ari eta bangsa lagi rusak meureun panya. Kalau misalnya pemudanya bagus, ya pasti insya Allah negara bangsa pun bagus gitu. Makanya orang tergantung pada masa mudanya gitu. Oh, tapi penyesalan mah di awal. Oh, kalau ada penyesalan di awal, pasti loba nu tobat, heuh teh Pak. Ya kan? Nah, jadi masa muda eta pasan paling emas. Nah, loba jelema eta nyusul ti masa tua gitu. Nah, mumpung pemuda-pemuda didinya, pan orang norakene nya termasuk abdi gitu. Nah, kita masih muda gitu, ayolah gunakan gitu Pak. Pan nu kalot pan ngasan merpak wari aya nu sukses tepanya, aya nu beunghar, pan aya nu ieu mah hampura we banyak, hampura aya nu sena biasa baik gitu Pak, gitu. Aya nu sena mah pas-pasan gitu nya panya. Jadi KBG ti masa muda gitu. Awal nu drastis. Meureun tama anak ngarapi hamasata cipung ya tama apatar mah teh tama Pak, beda deui tama Pak. Anak sultan eta mah tuh tiba ge geus ieu geus beunghar tama geus kaya kitu nya. Ayo lanjut Pak. Nah eta nu kahiji Pak nya. Nu kadua wasihata qabla saqamika. Wasihata qabla saqamika. Manfaatilah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Tah Pak, kunaon gitu. Loba nu jalmanya banyak orang gitu Pak ya, dia semasa sakitnya itu, semasa musanya itu banyak kayak contohnya banyak ada yang mau mabokan, tapa minum homer, eta terus sok kuyuan penting-penting, tapanya begadang malam-malam, tah terus sok naonnya, jadi ngerusakin diri lah, pasal itu nafsi, ngerusakin diri sorangan gitu. Nah, eta tapa banyak yang celaka, soalnya banyak orang ngerasa masa sehat eta pasti pokoknya segala teu Pak ngeras teu. Orang kalau kita lagi sehat ya Pak ya, pasti lupa gak sih Pak ke apa yang kita lakuin, kayak ya kita yang penting happy gitu. Kita lupain semuanya.
Pak pasti ada akibatnya Pak, kayak minum-minuman, homernya Paknya, terus begadang-begadang, main slot apa, main judi gitu Pak, kan pegawaian Pak gitu, maksudnya nggak ada pekerjaan gitu. Nah pas gering bekarang inget Allah, aduh cenah hampura Gusti Allah ieu gering gara kieu gitu kan. Nah eta Pak nunduk salahkeun gitu, maksudna mah ari keur sehat nama gunakeun baik-baikna ibadah gitu Pak. Naon nyiar amun ari gaduh ini Paknya atuh nyiar rezeki, nyiar gawe gitu Paknya gitu. Urang ge pribadi ieu naonnya sok gitulah maksudna ngarasa urang ge sok teu ejreg gitu teu bener gitu. Tapi di dieu urang lain urang be nya kabehan ya satik-satik lah hayu keur urang mau sehat keneh gitu ibadah getolkeun gitu lanjutkeun. Nah sakabehna kabeh urang kudu bisa kerasaan masa muda ieu karena ibadah gitu Pak. Aya Sayyidina Ali pernah berkata Pak kieu, ikmal di dunya ka anak kata isu abadan wa amal ka anak kata mutu godan. Ikmal di dunya ka pekerjakanlah duniamu ka anak kata isu abadan seakan kamu hidup selamanya, wa amal ratika dan kerjakanlah akhiratmu ka anak kata mutu godan seakan kamu mati besok. Kerjakan duniamu seakan kamu hidup selamanya. Kerjain Pak dunia kita, cari rezeki Pak, kerja entah mau jadi yang penting hal Pak ya, jadi satpam, jadi ini lebih baik Pak ya kerja tukang satpam walaupun gaji kecil itu halal Pak daripada kerja jadi direktur tapi gaji maaf Pak ya gak halal gitu maksudnya mah kasihan ke anak istri gitu Pak. Nah wa mal di dunia wa mal di akhiratika kerjakanlah akhiratmu, kerjakan Pak akhiratnya Pak ke anak katamu tuh godan seakan kamu mati besok. Kan kita nggak tahu Pak ya mati itu kapan datangnya. Seakan-akan kita ngerjain akhirat itu ya kayak ya Allah saya besok akan meninggal nih Pak gitu. Saya akan besok akan meninggal. Gimana kalau misalkan saya di sana belum ada hisaban, belum ada amal gitu. Apa yang mau saya bawa ke sana? Belum tentu orang kafir surga Paknya. Hese Pak, surga teh gampang. Ari orang nanya Paknya, ari kita nyar dosa gampang teu? Gampang. Ari nyar pahala hese Pak, hese. Hese kunaon? Hese karena kugodaan ku setan. Ari orang nyar pahala mah tinggal sholat Pak ya, tinggal sholat, zikir, puasa, eta bayar teu Pak? Enggak bayar. Nah, ari orang maksiat ya Paknya, kakleup penting-penting eta, meuli miras bayar teu bayar. Ari orang penting-penting nyelot eta ngadepo, mahal teu Pak? Mahal gocap cepek. Eta ari ka neraka mah urang daek babayaran sagala ge nyampe urang ka harta-hartanya semuanya dijual demi dosa dan haram. Ari urang yang ibadah, ieu mah astagfirullah sedekah daun 2000, nu dibalas beribu-ribu kali lipat. Oh eta Pak gilo. Sanajan kita ke tukang parkir ge ya, tukang parkir ya. Mere 2000 pasian, nyata sedekah be. Insyaallah tepat jadi amal jariah urang gitu. Pan aya pan ayat 3 perkara Pak nu tidak terputus. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah jeung anak yang soleh. Nah, ari urang misalkan teu gaduh manfaat, teu bisa ngajarkeun kitunya. Urang orang bisa meureun ngasih orang batur rizki gitu pas sedekah gitu. Nah bisa tapanya gitu. Ari nu gaduh anak masuk gawe anak soleh panya dirinya. Amin. Laju nu katilu Pak. Wagina qabla fakrika. Manfaatilah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Nah Pak, nu dieu nu beungar-beungar apanya nu imana gedong gitu. Nu imana ieu panya gedong gitu nya gedung gitu nya panya gede-gede. Nah ayo Pak, mumpung kerkaya kita aya duit, sumbangkeun, sedekahkeun gitu Pak. Ayo ari aya duitna mah alhamdulillah gitu kan. Nu teu boga duit teh aya pas-pasan mah. Amun hati da niat karena Allah Pak, insyaallah Pak. Sarajan 2000 ge eta bakal jadi perhitungan amal jariah Pak eta. Mumpung kerkaya gitu, mumpung kaya duit ya. Jadi kita kaya duit gitu. Ieu malah kaya duit, malah hedon gitu Pak. Make naon, gak jelas gitu Pak ya. Malah kayak pakai yang buat gak bermanfaat gitu. Nauzubillah eta Pak. Sayang, mendingnya sedekah jariah urang gitu. Nah, terus napanya lanjut tak keempat. Wa faragi qabla syughlika. Masa kosong datang masa sulitmu. Di dieu masa kosong jeung masa sulit. Maksudna kieu Pak. Gunakanlah masa kosong sebelum datang masa-masa sibuk Pak. Jadi hari keur kosong napanya contoh misalkan hari keur kosong ge entas misalkan tos duhur kosong. Ai Pak, kurang ibadah, gaji gitu Pak, getol. Oh syukur-syukur bisa ngaji salembar lah lumayan gitu Pak nya. Karena eta Pak, hari Bapak kurang nya Pak nya aya jelema nu sok ngahatakeun Quran eta bulan puasa doang eta Pak.
Padahal kan sebelum-sebelumnya kan ngatamin Quran itu kan gak harus berpuasa Pak. Apa karena dilepatin pahalanya dong Pak? Padahal bisa kan Pak, kita habis zuhur buka Quran ya, selembar, 2 lembar gitu, udah cukup. Besoknya lagi, itu kalau udah sebulan udah berapa lembar kali Pak? Nggak tahu Pak ya, Masya Allah. Tiap habis sholat aja Pak, selembar, besok selembar itu. Kan kita nggak tahu Pak ya, berapa lembar itu, kira-kira kan. Nah, jadi Pak, mumpung kita lagi masa-masanya kosong gitu, ayo gunakan Pak untuk kebaikan. Lain untuk keburukan Pak ya, yang juga keburukan gitu. Jadi masa kebaikan itu ya masa-masa kosongnya itu untuk kebaikan gitu Pak. Ulah dipakai, ayo numpang muda ya Pak ya, numpang muda yuk. Main ML, banyak pakai puting ya. Terus aya nu ieu deui, aya non begadang kita terjelas. Nanti bahasa-bahasa nu kadina terente. Oh, biliar eta biliarnya. Biliar. Oh, gapleh tata kitu teh Pak. Kan itu enggak manfaat Pak ya. Kayak sebenarnya masa sulit. Nah, maksud eta masa sibuk eta. Kayak orang sanajan geus sibuk misalkan insyaallah Pak dia geus suksesnya Pak nya. Hese teh Pak, loba-loba nu aparat gitu teh Pak nya. Aparat-aparat yang kayak gitu yang udah sukses gitu Pak. Susah itu Pak ke ibadah. Sibuk jam 1 jam 2 meeting sama klien gini-gini, jam 3 jam 4, wah itu susah banget Pak. Nyampe artis kayak susah. Nyampe bahkan apa dia lo bakal cerai. Kenapa Pak? Karena lo banu sibuk karena sorangan, tembikin batur. Allah kayak batur kita dipikir kemudian di Allah gitu Pak. Nutak ketempuan tempatna gitu. Orang yang nggak dipikirin apalagi Allah yang nggak kelihatan bentuknya gitu. Nah, di dia Pak orang kudu bisa nepatkeun ari keur kosong ayolah Pak gitu jeung ibadah gitunya jeung ibadah terus jeung non jeung introspeksi diri gitu naon nu diasah naon perlu nu dibenerkeun gitu Pak nya. Nah lanjut Pak nu kalima ya wahaya tak qabla mautika masa hidupmu sebelum masa matimu. Nah kurang keur hidup ya Pak nya kan hidup teh ngan sekali Pak nya oh hidup 2 kali Pak lain ima lain meong ya meong cenah aya nyawa 9 lain inti ya mah Pak beda. Jadi hidup eta ngan sekali Pak nya nagunakeun aya nu di istilah di Inggris namanya life is one more life we mean. Hidup eta ngan sekali itu yang berarti. Nah, jadi hidup ini sekali Pak. Kieu Pak. Urang teh pernah dibere nyaho kurang mondok ya Pak nya, kurang mondok ya. Kurang mondok teh urang pernah nyaho ku kiai urang jadi kieu. Hidup itu cuma sekali. Kalau misalkan kamu hidup dengan hina atau dengan nikmat, apa ya? Kalau Anda hidup dengan nikmat, maka Anda mati harus dengan hina. Tuh, yang gitu Pak. Jadi hina nikmat hina Pak. Ari kita hidup, eta Pak orang tidak banyak tafsiran apa. Pokoknya cek kiai orang ngomongnya gitu aja Pak ya. Kita mikir-mikir sendiri. Kalau misalkan kita nikmat, hina atau pan mikir hidup nikmat aduh nokos zaman banyak banyak Abdurrahman Al-Araf eta kan orang terkaya paling terkaya eta di zaman sahabat Rasulullah tapi manehna hidupna bahagia bae nikmat eta Pak matina oge matinya aja nikmat gitu karena sahabat Rasulullah. Nah ari orang mikir pan mati hidup nikmat pan matiin bisa hina sih. Nah orang mikir ternyata kieu Pak orang tafsirkeun orang nanya-nanya ke guru-guru orangnya kiai orang eta ternyata kieu Pak orang yang hidupnya nikmat itu hanya menikmati duniawi, akhiratnya nggak dapat Pak. Nikmati duniawi, punya uang banyak kayak poya-poya gitu Pak. Semua ibadah dilantarin demi kesenangan hati doang. ID komodi Pak demi cinta, eta nyampe karena bikang-bikang nyampe KWW, eta segala upaya dilalongkeun, dikeluarkeun demi cinta doang eta Pak. Nauzubillah eta. Nah didinya orang bisa nafsirkan ternyata nikmat dunia ieu teh nikmatna kan dunia gitu akhirat teh meunang eta. Nah makana hina. Nah pribados kieu Pak pribados abdi nya Pak nya nyampaikeun nya. Jadi amun arek bahagia Pak nya ibarat kata kieu Bapak mun siang-siang kamun kana matahari tengah-tengah sok ieu teh napa bayangan sok Pak nya sok bayangan Pak ya. Nah bayangan. Nah bayangan ini ibarat kata akhirat Pak. Nah kalau kita manusia ngejar bayangan kita itu nggak bakal bisa dapat Pak ya kan Pak? Coba Bapak kejar nih keluar Bapak nih jam 12 malam nih jam 12 siang ya Pak ya keluar gitu palet bayangan kita kejar bayangan kita Pak nggak dapat itu ibarat aja bayangan itu dunia. Nah kalau kita sendiri ya, ngejar akhirat Pak itu insya Allah bayangan kita ngikutin kita Pak. Nah siklus gitu kehidupan orang yang ngejar dunia itu nggak bakal pernah dapat Pak. Ini malah sengsara. Tapi orang yang ngejar akhirat, dunia ngikuti itu Pak.
Itu banyak Pak, kayak UAS, Besar Hidayat. Itu beliau-beliau tidak pernah meminta sepeser pun ketika lagi ceramah. Tetapi mereka berdakwah karena keikhlasan. Tapi apa yang mereka dapat? Mereka kayak dapat mobil, harta rumah, karena mereka menjual buku-bukunya. Itu Pak mata pencariannya. Jadi mereka ini mengejar akhirat, alhamdulillah dunia mengikuti Pak dapat. Akhirnya mereka jadi kaya, orang kaya. Tapi alhamdulillah mereka itu selalu tawadu, istiqomah. Enggak sombong, enggak takabur gitu Pak, tidak foya-foya gitu. Bahkan kan Ustadz UAS pun menginfalkan mobilnya demi pondok gitu. Saya tidak tahu Pak mobil apa tuh Pak ya. Pondoknya pondok ada di Jawa, saya lupa kali. Itu guru-guru panutan kita kan Pak ya. Masya Allah gitu. Ya gitu mungkin itu buat kita sendiri kayak apa ya namanya contoh lah gitu pribadi buat kita sendiri gitu Pak ya. Jadi untuk misalnya kalau misalkan kita nih Pak ya selagi masih hidup, ayolah gitu kita gunakan baik-baik gitu Pak semuanya, jangan sampai kita hidup itu kayak sia-sia gitu. Jadi di sini teh amar ya Pak ya, sama akang-akang di dianya. Nah usikum nafsi, jadi lain nyeramahan diri seorang nyeramahan kabehan oge gitu. Orangnya di dia ngomong amar dia sini ngomong nyeramahin diri sendiri gitu Pak. Jadi semuanya diceramah. Jadi semua kita sehari-hari banyak ari amun aya nu salat ti amar sok kitunya diampuran bae gitu nyuhun ampura ari nu baik mendatangna ti Allah, ari nu jelek mendatangna ti amar sendiri tambahnya. Harga manusia Pak nu sempurna gitu ampura bae nya. Mungkin ti amar cukup sekian ya Pak nya. Mungkin kurang lebih mohon maaf. Nyuhun ampura ieu mapanya amun aya nu salah ti amar di kata-kata maupun perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.